Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hekal Gunawan, BP 18111128. Kelas 5 SIC, mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tabel yang terdapat di depan layar kaca Anda, semua dengan judul Lingkungan Sistem Terintegrasi pada Perusahaan. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian-bagian yang terdapat di dalam tabel seperti yang terlihat di depan layar kaca Anda. Yang pertama yaitu make to stock, kedua assembly to order, ketiga make to order, keempat engineering to order. 1. Selanjutnya masuk ke penjelasan karakteristik. Yang pertama yaitu produk yang terdapat pada make to stock bisa dibilang standar karena persediaan produk masih bisa terpenuhi dengan lancar. Berikutnya assembly to order, produk yang terdapat pada assembly to order atau disebut juga dengan keluarga produk tertentu. Maksudnya sebuah order dikerjakan dengan cara melakukan proses perkitatan atas komponen-komponen tertentu yang sudah dipesan. Berikutnya make to order tidak mempunyai keluarga produk atau customer. Maksudnya produk dibuat dan disimpan dalam sebuah gudang dan baru dibuat setelah menerima pesanan dari konsumen. Berikutnya yaitu engineering to order atau customized. Maksudnya yaitu order baru akan dibuat setelah mendapatkan total pesanan dari konsumen. Yang kedua, selanjutnya bagian yang kedua yaitu kebutuhan produk pada make to stock. Jadi kebutuhan dari make to stock itu dapat diramalkan. Maksud dari dapat diramalkan yaitu produsen memberikan barang kepada konsumen sesuai dengan stok yang masih ada di gudang. Berikutnya produk yang terdapat pada assembly to order tidak ada. Berikutnya produk yang terdapat pada make to order tidak ada. Berikutnya atau yang terakhir yaitu produk itu yang terdapat pada engineering to order atau tidak dapat diramalkan. Maksudnya barang yang diinginkan oleh konsumen belum terpenuhi dengan baik. Ketiga, selanjutnya bagian yang ketiga, kapasitas pada make to stock itu dapat direncanakan berikutnya. Pada bagian assembly to order tidak ada. Make to order juga tidak ada. Berikutnya yaitu bagian engineering to order itu tidak dapat direncanakan karena kita harus mendapatkan pesanan terlebih dahulu baru akan diproses atau masuk tahap selanjutnya. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu waktu produksi. Waktu pada make to stock tidak penting bagi pelanggan karena hanya barang yang ada dan diambil sewaktu atau kapan saja barang itu dibutuhkan. Berikutnya assembly to order itu penting. Kenapa? Karena waktu sangat penting dan berharga, jadi hargailah waktumu. Berikutnya make to order itu juga penting, sama halnya dengan penjelasan assembly to order yang telah saya jelaskan. Berikutnya engineering to order itu sangat penting, sama pentingnya dengan penjelasan pada assembly to order dan make to order yang sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu kunci persaingan. Kunci persaingan pada make to stock itu logistik. Kenapa logistik itu sangat penting pada persaingan? Karena ketersediaan logistik sangat berpengaruh kepada sebuah perusahaan.
Berikutnya yaitu assembly to order. Kunci persaingannya itu adalah perakitan akhir. Jika suatu perakitan yang kita lakukan itu berhasil, maka itu akan mempertahankan konsumen pada perusahaan kita. Jadi itu merupakan poin plus bagi kita. Berikutnya yaitu make to order. Fabrikasi perakitan akhir. Fabrikasi dan perakitan pada make to order ini menyempurnakan daripada perakitan sebelumnya. Berikutnya yaitu engineering to order. Seluruh proses ini sangat penting bagi engineering maupun pada tahap sebelumnya, baik itu make to stock, assembly to order, dan make to order. Selanjutnya bagian yang keenam atau karakteristiknya kompleksitas operasi. Kompleksitas operasi pada make to stock yaitu distribusi atau penyaluran barang kepada konsumen. Berikutnya yaitu pada bagian assembly to order adalah perakitan. Yang dimaksud perakitan yaitu penggabungan dari kompleksitas operasi pada make to stock. Berikutnya yaitu pada bagian make to order adalah manufaktur komponen atau komponen yang terdapat dalam sebuah barang. Berikutnya yang terakhir yaitu engineering to order. Itu adalah teknik dari engineering itu sendiri. Selanjutnya yang bagian yang kedua itu karakteristik dari ketidakjelasan operasi. Ketidakjelasan operasi pada bagian make to stock ialah terendah. Disebut terendah karena permintaan pasien maupun konsumen tidaklah begitu signifikan maupun mengingatnya. Berikutnya pada bagian assembly to order tidak ada yang sama dengan assembly to order. Berikutnya bagian yang terakhir adalah engineering to order. Itu adalah tertinggi, maksudnya permintaan pada suatu jenis barang atau produk cukup tinggi. Selanjutnya bagian yang ke-8 yaitu karakteristiknya fokus manajemen puncak. Fokus manajemen puncak pada bagian make to stock ini ialah marketing atau distribusi. Berikutnya pada bagian assembly to order ada inovasi. Inovasi adalah suatu perkembangan jenis barang dan tahun ke tahun. Berikutnya pada bagian make to order adalah kapasitas merupakan jumlah atau ketersediaan jenis barang. Berikutnya bagian yang terakhir pada kontrak order. Pelangganan merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam mengorder jenis barang. Selanjutnya pada bagian yang terakhir yaitu karakteristiknya fokus manajemen menengah. Berikutnya bagian make to stock ada kontrak stok. Berikutnya pada bagian assembly to order ada MPS dan order pelanggan. Berikutnya pada bagian make to order ada shop floor kontrol pelanggan. Berikutnya pada bagian yang terakhir engineering to order ada manajemen proyek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.